name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika. Dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2025. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema gambar diri yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Caroline da Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, seperti biasa kita akan membuka dengan berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk sekali lagi hari yang Kau adakan bagi kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini bagi kami. Dan terima kasih dan puji syukur juga Bapa karena pada malam ini kembali kami dalam keadaan sehat, bisa berkumpul di dalam kelas Tema Adonai untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapa, biar akhirnya selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kelas-kelas pembelajaran kami. Dan berkatilah saya Tuhan yang menjadi moderator malam ini. Mampukan saya untuk bisa memimpin kelas ini dengan baik sampai kelas ini selesai. Dan juga berkati para operator kami yang bekerja di belakang layar Tuhan. Mampukan mereka juga untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet dan perangkat yang kami pakai saat pembelajaran kelas ini. Sehingga tidak ada satu kendala pun yang dialami oleh internet dan perangkat-perangkat kami selama kelas ini berlangsung. Dan yang terutama ya Tuhan, berkati hamba-Mu, Ibu Magdalena Caroline yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini. Urapi setiap perkataannya dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Ibu Magda dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan berkati juga kami semua yang berada dalam kelas ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami juga serta terangi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan berikanlah juga kami hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap pengajaran yang disampaikan oleh Ibu Magdalena juga dengan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jadikan rema Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dan diri kami kepada sama, dan juga kami dapat mewartakannya kepada sama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pengajaran, saya akan menampilkan terlebih dahulu acara thumbnail Sema Adonai ke depannya dan profil dari narasumber kami ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani ya Bapak Ibu, dan itu sudah masuk sesi yang ke-56 dengan temanya kali ini adalah Jewish Philosophy part yang keempat, dan akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH, dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Minggu 17 Agustus 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu, dan ibadah online kita itu akan dipimpin oleh Ibu Heni sebagai liturgisnya, dan yang membawakan lagu pujiannya adalah Ibu Lisa. Dan untuk ibadah online kita ini adalah temanya jemaat yang melarat dalam kelimpahan. Itu diambil dari Nats Wahyu 3 ayat 4 sampai dengan 22. Dan ini merupakan sesi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini di hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 di jam 20.30 waktu Indonesia Barat,
di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Ingat ya Bapak Ibu, jam kelas ini dirubah. Tadinya jam kelas ini adalah pukul 21:10 waktu Indonesia Barat, tetapi diubah menjadi jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan belajar tentang materi petualangan iman, belajar dari Abraham. Dengan temanya kali ini adalah belajar dari Abraham ketika kita hanya bersikap logis saja. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-7. Dengan narasumbernya seperti biasa untuk kelas hari Senin adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Ibu Cornelia Kenau SPD. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah renungan pagi Sema Adonai diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe sekali lagi dengan penulisan @C-Firman 79-X9O6O. Dikarenakan Bapak Ibu, ini adalah channel C Firman kami yang terbaru kembali. Jadi channel C Firman kami yang terdahulu dengan penulisan @C-Firman-J3X itu sempat tidak dapat melivekan acara-acara kelas Sema Adonai di YouTube. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, sekarang channel C Firman kami yang terdahulu itu sudah dapat melivekan kembali acara-acara dari kelas Sema Adonai di YouTube. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe channel YouTube baru kami satu lagi yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari rekap dari channel C Firman terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain, supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari kelas Sema Adonai lewat channel C Firman. Terutama program-program dari Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel C Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami C Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat penayangan profil dari narasumber kami. Sebentar ya Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, sarjana teknik. Dikaruniakan 2 anak, 1. Samuela Jessica Adelaide, 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, sarjana pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, keguruan bahasa Inggris dan seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Saat ini sedang menyelesaikan doktor teologi di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, serta studi di Israel Bible Center Institute. Pengalaman kerja dan pelayanan, bidang pendidikan dan terapi,
tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di Sekolah YPPI dan Santo Henricus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung Choice Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama evangelis Indri Pardede. 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena Caroline. Sebelum memulai pembelajaran, saya menyapa terlebih dahulu narasumber kami ya. Shalom, selamat malam Ibu Caroline. Selamat ketemu lagi, Bu. Iya, Iya, shalom, gimana itu Bu Ali. kabarnya? Semoga sehat selalu ya, Bu. Baik, ya. Wah, iya, amin. Baik, Ibu, saya persilakan waktu dan tempat kepada Ibu untuk segera mengajar kami. Dipersilakan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Aling. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, Bapak Ibu semua. Kita akan belajar malam hari ini tentang satu hal. Kita akan belajar mengenai gambar diri. Ya, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Iya, sudah Ibu. Sudah terlihat ya. Ya, silakan Ya, Ibu. baik. Ya, materi malam hari ini adalah mengenai gambar diri. Tadi sebelum memulai, sempat ngobrol dengan Bu Aling ya. Lalu Bu Aling bilang, gambar diri itu adalah kita ini serupa dan segambar dengan. Nah, kalau saya bertanya nih kepada Bapak Ibu yang lain, kira-kira yang ada di pemikiran Bapak Ibu gambar diri itu apa sih? Seperti apa? Karena ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Pasti semua sudah sudah pernah dengar, sudah pernah belajar. Jadi kira-kira apa? Ya, silakan Bapak Ibu. Ibu Erni, Ibu Heni, Pak Anwar. Ini Pak Anwar, ini ya Bu ya, murid Ibu Oh ya? ya. Ya, Oke, ya. aku kasih co-host ya. Oke, silakan Pak Anwar ya memberikan jawabannya. Salam,
Selamat malam Bu Ya, Maka. Malam, Pak Anwar. Iya. Gimana Pak Anwar? Ya, gimana Ibu Ibu Caroline bertanya tentang gambar diri. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ibu Erni, Ibu Heni, Pak Anwar. Kalau saya yang jawab boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau saya gambar diri itu yang saya tahu ya, Bu, bahwa gambar diri kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Itu yang saya tahu, Ibu, mengenai gambar diri. Yang saya Iya, pernah belajar, ya, seperti ah, itu. Ya, oke. ya. Kalau Pak Anwar gimana Pak Anwar? Ini yang ditanyakan apa Bu? Soalnya agak bising nih karena lagi latihan paduan suara. Gambar diri itu apa Bapak? Ya kalau menurut saya gambar diri itu bagaimana bagaimana tentang diri kita. Jadi ibaratnya itu kita bercermin di depan kaca, lalu kita melihat siapa diri kita itu, telinga kita seperti apa, dan itulah apa yang ada dalam diri kita, sehingga melalui cermin itu kita bisa tahu tentang diri kita. Tetapi ya kadang-kadang kita bisa lebih tahu tentang diri kita itu kalau ada ya orang yang ada di depan kita, ya itulah seperti cermin. Ya seperti itu Bu, menurut saya. Terima kasih Pak Anwar. Ya, saya mau ikutan. Gambar diri itu, Silakan, ini dia, Bu, ini bernongol. gambar diri itu ya Bu ya, itu adalah mengenai siapa kita di hadapan siapa kita itu yang menyatakan pribadi kita. Jadi gambar diri itu adalah mengenai pemahaman seseorang itu mengenai siapa diri kita sebenarnya. Who I am, siapa kita. Itu menurut saya, Bu. Baik, terima kasih Bu Heni. Ya. Nah, ini ada jawaban. Tiga jawaban, tiga-tiganya betul kok, nggak ada yang salah. Amin, Bu. Ya. Jadi masing-masing kita adalah merepresentatifkan siapa Tuhan gitu ya dalam kehidupan kita. Kita ini adalah gambaran daripada Tuhan. Ya, semuanya betul. Nah, sekarang kalau kita mau lihat ini. Nah, siapa sih saya gitu ya? Seperti yang tadi Bu Heni bilang. Who am I? Gitu. Masing-masing kita pasti pernah memiliki wajah-wajah yang ada di sini ya. Betul ya Bu Aling? Iya, betul Bu. Iya. Ya. Kalau lagi stres, kalau lagi marah, kalau lagi gembira. Nah, kalau lagi takut, lagi wah macam-macam tuh. Tapi apakah itu semua menggambarkan siapa kita? Belum tentu ya. Tidak semua gambar yang ada di sini
pasti menggambarkan, ini loh saya, ini loh Bu Heni, ini loh Bu Aling, gitu. Ini loh Pak Anwar, ini loh Pak Agus. Tidak semua seperti itu. Tetapi apakah wajah-wajah yang ada di dalam ini, masing-masing kita pernah memakainya, gitu ya? Iya. Iya, gimana Bu? Pasti itu, kan Ya. gitu ya. Kita pasti pernah memakai wajah-wajah ini. Saat kita marah, saat kita lagi sedih, saat kita lagi gembira, kita pernah memakai wajah-wajah ini di wajah kita ini loh. Nah, tetapi apakah itu menggambarkan keseluruhan daripada kita? Nah, kita lihat lagi. Bahwa ternyata coba kita lihat ya di Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-5. Bisa kita baca sama-sama ya. Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-5. Sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, aku mengenalmu. Dan sebelum kamu dilahirkan, aku menguduskanmu. Aku menetapkan kamu menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Ya. Satu lagi di Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-5, sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, aku mengenalmu. Dan sebelum kamu dilahirkan, aku menguduskanmu. Aku menetapkan kamu menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Dan di Efesus ditekankan sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah selama ini masing-masing kita sudah hidup di dalam setiap apa yang Tuhan sudah sediakan. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita, apakah kita ini sudah hidup di dalamnya, apakah kita ini sudah mengerjakannya, apakah kita ini sudah melakukannya. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, kira-kira kalau ini saya tanyakan kembali kepada Bapak Ibu, kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Belum. Saya dulu ya, Pak. Belum benar, Bu. Iya. Ya, kita semua sedang berjalan, sedang menuju, sedang mengerjakan, tapi apakah sudah selesai? Belum. Kita sedang berusaha untuk terus mengerjakan dan melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita perlu tahu bahwa ada dua aspek di dalam gambar diri. Nah, aspek yang pertama adalah saat ini atau present, yaitu pandangan seseorang terhadap dirinya saat ini atau sekarang ini. Dan yang kedua adalah aspek yang akan datang atau future, yaitu pandangan seseorang mengenai dirinya ke depan. Saya mau tanya ini, ada siapa saja ya? Saya mau bertanya kepada coba Bu Kartika.
Saat ini bagaimana pandangan Ibu terhadap diri Ibu sendiri? Tentang gambar diri ya, Bu, Ya, ya. ya. Gambar diri saya, Bu, masih masih belum mencerminkan, Bu. Jujur, masih belum mencerminkan gambar Allah, Bu. Masih harus saya perbaikin banyak sekali, Bu. Terutama dalam karakter gitu, Bu. Bu, Saat ini ya. apa, Carolina. Iya. Oke. Nah, kira-kira apa yang Ibu inginkan mengenai diri Ibu nanti ke depan? Apa yang Jadi gambar diri saya ini untuk mm, yang akan datang Ibu mau gimana nih? Gitu. ya saya harus ini, Bu. Yang saya harus taklukkan sekarang adalah karakter ya, Bu, ya. Jadi karakter itu supaya nanti dan saya ini bergumul loh, Bu, Kak Caroline, supaya saya ini mempunyai kesabaran gitu. Aku bisa apa namanya? eh, menguasai diriku sendiri gitu loh, Pak, Bu, gitu. Jadi supaya dari situ nanti gambar diri saya itu bisa mulai yang rusak gitu kan, itu mulai mulai dibenahi gitu, Bu. Saya percaya dengan berjalannya waktu dan pembelajaran firman itu, Bu, bisa mengubah gambar diri saya gitu. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bu Kartika. Terima kasih. Oke, ini ada Bapak Daniel Simon. Apakah Ya. bisa? Pak Daniel Simon, monitor sudah dikasih ke host ya Pak? Iya, biasanya lagi drive Bu. Oh gitu, oke. Ini nggak Kalau tahu ini gitu, monitor nggak? Ya, oke. Baik, Bu Aling dulu deh. ya. Yang sekarang bagaimana, terus yang akan datang mau gimana nih? Sama sebenarnya jawabannya hampir sama dengan Ibu Kartika ya Bu. Saya merasa bahwa saya masih harus terus banyak yang dirubah dalam diri saya. Jadi dan menurut saya perubahan dalam diri itu sepertinya tidak akan pernah selesai ya Bu sampai kita menutup mata gitu. Karena Ya. banyak kelemahan-kelemahan dalam diri yaitu kedagingan kita yang harus setiap saat kita taklukkan ya Ibu, untuk kita mempunyai gambar diri yang sesuai dengan standar dari Tuhan ya Bu, dan itu harus diperjuangkan gitu sampai akhir. Kalau menurut saya seperti itu Bu. Nah, Jadi nggak ada yang sempurna gitu, nggak bisa kayaknya gitu. betul. Iya, Ya. ya. Terima kasih Bu. Ya Setiap jawaban dari kita, setiap kita, kita sedang berusaha melihat bahwa saat ini gambar diri kita belum sempurna seperti yang Tuhan mau. Padahal kalau kita tahu di awal Tuhan menciptakan setiap kita itu baik, sesuai, serupa dan segambar, betul ya? Artinya kalau serupa, segambar, sama berarti. Tetapi karena dosa, kita mengerti ada banyak yang rusak dalam kehidupan masing-masing kita. Ada banyak yang perlu diperbaiki dari dalam diri kita. Dosa membuat setiap kita kehilangan keserupaan yang seharusnya itu ada. Dan kita selalu berpikir begini ya, kalau
dulu waktu kita masih kecil, kalau Bapak Ibu ingat, setiap kali kita ditanya, karena ini kan kalau kita lihat di sini aspek saat ini yaitu pandangan seseorang terhadap dirinya sekarang ini. Mungkin kalau tadi jawaban-jawaban kita itu adalah karena kita sudah belajar, karena kita sudah mulai mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, tetapi ketika kita dulu belum mengerti, setiap kali kita ditanya, kamu itu mau jadi apa? Mau jadi seperti siapa? Pernah nggak dengar pertanyaan ini? Pernah, Bu. Nah, jawaban kita apa? Mau jadi dokter, mau jadi presiden, mau jadi dan lain-lain. Nah, Bu Aling dulu mau jadi apa, Bu? Dan saya masih kecil ditanya, saya bingung juga. Kayaknya saya lupa jawabnya apa ya. Nggak tahu, Bu. Kayaknya saya ditanya mau jadi apa ya. Lupa saya, Bu. Tapi kayaknya saya nggak jawab deh, Bu. Nanti kalau udah besar mau jadi apa gitu. Saya bingung banget itu. Ini yang secara umum ya, gambar diri secara umum dan khusus. Nah, kita lihat yang secara umum. Nah, gambar diri secara umum ini adalah mengacu atau menunjuk kepada manusia yang dikehendaki Allah. Nah, sebetulnya yang dikehendaki Allah itu seperti apa? Kalau tadi adalah kita melihat bahwa aku tuh kepingin jadi seperti siapa ya, kan gitu. Manusianya kita mau jadi seperti siapa? Mau jadi seperti papa, kan ada yang begitu juga ya. Mau jadi kayak mama, mau jadi presiden, jadi dokter, dan lain-lain. Tetapi kalau kita melihat secara umum, menuju kepada manusia yang dikehendaki Allah. Nah, hal ini Tuhan Yesus menjadi teladannya. Coba kita baca di Filipi pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Ya, sebentar ya, Bu. Filipi, saya buka dulu. Filipi. Ya, Filipi 2 ayat 4 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Ya. Secara umum kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan ini yang ada banyak juga yang orang-orang suka ngomong, ya saya mau jadi hamba Tuhan, seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Nah, kita melihat bahwa Yesus sudah menjadi teladan bagi setiap kita. Tetapi apakah kita sendiri bisa melakukan seperti yang dia lakukan? Nah, secara khusus gambar diri ini adalah begini, kehendak Tuhan kepada masing-masing individu untuk menjadi sosok pribadi seperti apakah individu itu. Nah, karena apa? Masing-masing orang ketika Tuhan menciptakan setiap kita, gambar dirinya itu masing-masing kita mungkin tujuannya sama, satu ya, menjadi serupa dan segambar dengan dia. Tetapi setiap kita
Tuhan ciptakan, kita memiliki satu keunikan, satu kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bu Aling punya sesuatu yang saya nggak punya. Saya punya sesuatu yang Bu Kartika nggak punya. Bu Kartika punya sesuatu yang Pak Anwar nggak punya. Nah, masing-masing kita memiliki satu keunikan dan satu kekhususan di mana itu yang Tuhan taruh dalam masing-masing kita. Nah, yang jadi masalah, ketika Tuhan menciptakan setiap kita yang adalah kita ini gini, berharga di hadapan Tuhan. Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Satu ciptaan yang, satu karya Tuhan yang sempurna, yang tidak bisa dibuat oleh orang lain. Cuman Allah yang mampu. Kalau kita lihat di Mazmur 139 ayat yang ke-13. Ya. Mazmur Silakan. 139 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Amin. Dia yang membentuk setiap kita. Cara dia membentuk itu berbeda-beda. Dia menenun setiap kita itu satu persatu gitu ya. Makanya kenapa ada butuh waktu 9 bulan, 10 hari bagi seorang ibu untuk mengandung. Karena satu persatu bagian dari tubuh ini itu dibentuk. Oh ya, ini coba gambaran dari tubuhnya dulu. Lalu mulai ada tangannya keluar, jari-jarinya yang tadinya mungkin jadi satu mulai terpecah. Lalu kemudian juga jari-jari kakinya. Lalu kemudian ada mata, hidung, itu mulai di-create satu persatu sampai semuanya sempurna di hitungan yang ke-9 bulan 10 hari. Makanya kenapa ketika seorang ibu yang mengandung kemudian bayinya prematur pada kira-kira 7 bulan atau 8 bulan. Kalau 7 bulan mungkin si bayi sudah kalau dilahirkan sudah cukup sebetulnya. Tapi ketika masuk ke usia ke-8 bulan, bayi kembali lagi kayak apa ya? Jadi muda lagi gitu istilahnya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang oh ya mata belum sempurna apa. Nah, ada yang seperti itu. Karena mungkin akhirnya terpaksa dilahirkan karena kejadian-kejadian yang terjadi yang dialami oleh si ibu. Tapi sebelumnya kalau kita mau lihat, jujur kita melihat bahwa ternyata dari awal setiap kita manusia, kita ini adalah masterpiece atau karya Allah yang sempurna. Bagaimana dia menciptakan setiap kita itu sempurna. Dan di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan Allah itu memiliki rencana yang indah bagi setiap manusia. Dan karena itu di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, dia memperlengkapi dengan karunia-karunia yang berbeda. Nah, apakah setiap kita akan mendapatkan semua karunia itu? Tergantung dari masing-masing kita. Jika kita bisa dipercaya, kita bisa mengerjakannya, maka itu akan kita miliki. Tetapi tidak semua. Kenapa? Kalau kita mau kembali, seperti yang tadi saya bilang, kondisi dari setiap ibu yang sedang mengandung dan kemudian melahirkan, situasi rumah tangga, itu yang akan membentuk
bayi ini. Dari dia dilahirkan, dia bertumbuh, ada banyak kejadian-kejadian, ada banyak peristiwa, ada banyak hal yang membentuk si bayi tersebut. Sekalipun dari awal manusia adalah karya Allah yang sempurna, Tuhan memberikan setiap rencananya yang luar biasa, memberikan setiap karunia-karunia, tetapi karena latar belakang, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu tersebut, itu yang akan membentuk. Apakah karunia itu yang Tuhan sebetulnya memperlengkapi ada di dalam kehidupan kita, itu bisa dengan istilahnya kita miliki. Gitu. Nah, kita melihat bahwa ternyata kehidupan kita ini seperti puzzle. Pada waktu kejadian-kejadian yang mungkin tidak enak, ada kejadian-kejadian yang pada akhirnya membentuk masing-masing kita. Akhirnya kadang-kadang ada satu puzzle yang hilang, kadang-kadang ada puzzle yang waktu disusun salah. Kalau kita main puzzle kadang-kadang kelihatannya sepertinya tempatnya di sini ya, ternyata salah gitu. Akhirnya kita ambil lagi dan kita cari lagi untuk kita bisa menempatkan puzzle itu di tempat yang seharusnya. Nah, setiap kita seperti yang Efesus 2 ayat 21 ini dikatakan setiap kita ini adalah bagian dari apa ya? Coba kita baca aja ya. Efesus ya, silakan Bu Ali. Efesus 2 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Ya. Masing-masing kita akan disusun. Kita punya pasal-pasal itu tadi. Nah, yang masalahnya adalah ketika ada satu pasal yang hilang, akhirnya lukisan besar keluar, seperti yang di sini yang saya tulis ya. Setiap kita adalah bagian pasal ilahi yang saling melengkapi lukisan besar keluarga kerajaan Allah. Tetapi ketika ada satu pasal yang hilang, lukisan itu jadi ada lubangnya. Nah, kita harus cari itu. Kita harus menemukan pasal ilahi yang hilang tadi. Kalau di sini saya tulis bahwa musuh yang merusak diri manusia dalam diri manusia adalah kemalasan. Kenapa? Karena tidak mengembangkan potensi yang ada secara proporsional. Nah, dampaknya adalah rancangan Allah atas hidup kita itu tidak terwujud. Sebetulnya tidak hanya kemalasan, ada banyak hal lain seperti yang tadi saya sebutkan. Ada luka, ada trauma, ada kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga itu potensi yang ada di dalam kita itu tidak bisa berkembang secara proporsional. Kita tidak bisa secara apa ya? Kalau saya bilang ketika semua potensi itu ada dan kita istilahnya dalam satu, kita ini manusia yang utuh, kita manusia yang sudah sehat, yang sudah sembuh, kita akan bisa mengerjakan setiap potensi yang Tuhan taruh itu dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, dengan satu apa ya? Dorongan sampai akhirnya semua rencana Allah itu terwujud dalam kehidupan kita. Tetapi karena ada
gambar diri yang rusak dalam kehidupan kita, itu yang pada akhirnya membuat potensi kita jadi mati. Potensi yang ada dalam diri kita jadi kerdil, jadi tumpul. Nah, mungkin kita bisa melihat bahwa ada banyak hal ternyata karena luka, karena trauma, karena malas, karena dan lain-lain, karena kita ingin lebih daripada orang lain, karena kita ingin dilihat oleh orang lain, karena kita ingin tidak mau didahului oleh yang lain, kita melihat bahwa ada banyak orang akhirnya berusaha untuk menjatuhkan orang lain supaya apa? Supaya potensi orang lain itu tidak bertumbuh. Dia mau cuman dia saja. Nah, ini hal-hal yang terjadi dan itu yang merusak gambar diri masing-masing kita. Padahal Tuhan mau begini. Karena Tuhan sudah menaruh keunikan pada setiap kita. Tuhan maunya sebetulnya gini tadi, seperti tadi, ada puzzle itu, kalau masing-masing kita memiliki satu keunikan, ketika dipasangkan, puzzle itu nanti akan menyatu. Ketika disusun, dia akan jadi susunan yang bagus. Yang dilihat banyak orang itu, wih keren ya, gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa kok dia lebih hebat ya daripada saya ya? Kenapa kok dia lebih cepat bisa naik di atas mimbar daripada saya? Kenapa ya kok hidupnya lebih diberkati daripada saya? Kenapa dia, kenapa dia, kenapa dia? Nah ini. Yang Tuhan mau ketika kita menyadari setiap keunikan yang ada di dalam diri kita, kita tidak membandingkan diri dengan orang lain. Sebab masing-masing kita memiliki satu keunikan dan keistimewaan yang daripada Tuhan sendiri, yang Tuhan kasih buat setiap kita. Kita tidak akan berusaha menjadikan diri kita seperti orang lain. Saya tidak akan berusaha menjadikan diri saya seperti Bu Aling. Bu Aling pun juga tidak akan pusing cari cara supaya dia bisa menjadi seperti Bu Kartika. Pak Agus mungkin tidak berusaha untuk mencari satu posisi yang akan menjadikan dirinya sama seperti Pak Anwar. Enggak. Karena apa? Masing-masing kita sudah penuh sebetulnya. Kita memiliki satu keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itu ketika kita menjadi satu di dalam mungkin satu organisasi, satu pelayanan, itu yang akan membuat setiap kita jadi saling melengkapi dalam satu pelayanan. Tuhan mau kita berusaha menemukan satu posisi dalam puzzle ilahi untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan, untuk melayani Dia. Nah, masalahnya kita manusia ini, kita jadi lupa apa yang seharusnya kita lakukan, dan kita lebih cenderung apa? Mencari cara untuk menjatuhkan orang lain, supaya kita jadi lebih baik daripada dia. Pernah enggak Bu Kartika mungkin ketika melihat orang lain ada yang lebih baik daripada Bu Kartika, memiliki satu keinginan, aku kepingin jadi seperti dia. Pernah enggak Bu Kartika? Pernah, Bu.
Tapi begini Bu, kadang itu umpamanya contoh ya, saya lihat ada umpamanya orang, kenapa kadang itu suka bertanya gitu, kenapa ya kita kok nggak dilahirkan sebagai anaknya, contoh Presiden Presiden Soeharto gitu ya. Kenapa aku nggak dilahirkan seperti anaknya apa Pangeran Inggris gitu, gitu. Apakah itu salah ya Bu ya? Itu apakah itu iri ya Bu ya? Enggak ya Bu? Ya, itu gini. Itu kan kita menginginkan posisi itu kan maksudnya. Kita kepingin Iya. karena kita melihat ada banyak kemudahan ketika kita jadi anaknya Presiden Soeharto mungkin. Iya Ketika ya. kita jadi anaknya eh, Pangeran Inggris. Inggris gitu ya. Ada banyak kemudahan, ada banyak keistimewaan yang akan kita terima pada waktu kita jadi Oke. anak-anaknya mereka, betul ya? Iya Bu. Nah, jadi kita kepingin, menginginkan posisi itu jadi milik kita. Tapi yang membedakan adalah kita kan tidak berusaha untuk merebut tempat daripada anak-anaknya Pak Soeharto kan, gitu ya. Kita kan adanya punya pikiran, punya keinginan, betul ya? Tetapi yang Tuhan mau adalah begini, setiap kita ketika Tuhan menaruh kita, menjadikan kita ada di dalam satu keluarga, artinya Tuhan punya maksud di situ, Tuhan punya rencana di situ. Tuhan punya satu gambaran besar di mana Bu Kartika, Bu Aling, saya itu akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa ketika kita tahu posisi kita. Kenapa ya kok saya ditaruh di keluarga ini ya? Oh, untuk ini. Berarti saya harus mengerjakan dengan baik apa yang dipercayakan melalui setiap keunikan saya, setiap potensi yang ada di dalam saya, supaya apa? Itu semakin bisa tereksplor dengan baik. Makanya kenapa dikatakan ketika kita bisa dipercaya dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan lagi hal yang besar. Ketika kita dipercaya satu, kita berhasil, Tuhan akan percayakan 3, 2, 4, 5, bahkan lebih. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita mau terus mengerjakan setiap potensi-potensi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, itu dengan satu kesetiaan dengan takut dan gentar kepada Allah. Apakah salah seperti yang tadi Bu Kartika bilang? Nggak salah sih, kan kita kan cuman berpikir aja kan gitu. Tetapi ketika itu kita jadikan satu alasan sehingga kita jadi diem aja. Kenapa sih kok Tuhan nggak anu? Nah, itu yang salah. Lalu kita tidak mau mengerjakan akan. Tuhan sih jahat, nggak mau taruh aku, nggak mau jadiin aku anaknya Pak Harto, nggak mau jadiin aku anaknya Ratu Inggris, nggak mau jadiin aku, nah dan lain-lain yang enak-enak nih ya. Misalnya kalau kita jadi anaknya orang kaya, wah enak nih, ada banyak orang yang akan melayani kita, kita mau makan disediakan, mau apa semua disediakan. Tapi kalau kayak gini, kayaknya aku harus bekerja, aku harus menghidupi diri. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita lihat bahwa sebetulnya Allah sedang mendidik kita dan Allah akan menjadikan kita orang yang luar biasa melalui setiap apapun kondisi kehidupan masing-masing kita. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Mengucap syukur. Karena dimanapun kita ada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Kita tidak perlu pusing untuk berusaha menempati posisi orang lain. Karena percayalah bahwa dimanapun Tuhan tempatkan Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita mengerjakan itu dengan baik, dengan takut dan gentar, pada waktunya Tuhan akan terus mengangkat setiap kita. Begitu ya Bu Kartika ya.
Kalau Bu Aling dulu kepingin jadi siapa Bu Aling? Waktu lihat semakin kondisi, lihat kok orang lain kok lebih enak ya, jadi anaknya orang itu kok lebih enak ya. Kira-kira pernah nggak ya kepikir kayak gitu? Enggak, Bu. Enggak. Saya nggak pernah kepikir kayak gitu, Bu. Eh, nggak ada pikiran kayak gitu. Cuma ya memang kalau misalnya saya berpikir, aduh, kok aku bukan dilahirkan di keluarga orang kaya ya, sempat berpikir seperti itu, Bu. Tetapi aku tidak pernah berpikir ingin jadi seperti anak siapa gitu, enggak sih, Bu? Iya, Ya, seperti itu dong. Iya. oke. Nah, ketika kita berusaha membandingkan diri kita dengan orang lain, kehidupan kita dengan orang lain, kita merasa bahwa orang lain kok lebih cepat ya naiknya, dalam arti naik ini misalnya dalam pelayanan, di dalam apapun gitu, kok lebih cepat ya dia ya, kok enak ya gitu. Yang Tuhan mau kita harus belajar setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, sampai kita sungguh-sungguh bisa menemukan siapa kita dan kemudian setiap potensi itu mulai keluar. Nah, masalahnya kalau kita enggak menemukan potensi itu, kita bakal jadi orang yang terus memiliki rasa iri, dengki kepada orang lain. Kita akan terus menginginkan posisi orang lain, kita akan terus menginginkan menjadi seperti orang lain. Kita lupa akan rancangan Allah yang awal. Nah, karena itu, yang Tuhan mau adalah ini, perubahan paradigma atau mindset kita. Seperti yang Roma 12 ayat yang kedua. Ada yang hafal ini? Ya, Roma, saya baca ya, Bu. Ya. Roma 12 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya. Di 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. ya. Tuhan mau setiap kita pulih, sembuh dari setiap luka, dari setiap rasa tertolak, dari setiap rasa sakit, dari setiap rasa pahit, dari setiap rasa iri yang kita miliki. Tuhan mau setiap kita berubah. Nah, berubah di mana? Dari cara kita berpikir. Ketika pola pikir kita berubah, maka seperti yang tadi 2 Korintus 3 tadi katakan, menjadi serupa dengan gambarnya. Tidak mudah. Karena apa? Daging kita ini selalu menginginkan sesuatu yang bagus, yang indah, yang enak, yang ya kalau bisa lebih daripada orang lain. Apalagi kalau orang lain itu mungkin dari awal itu merupakan saingan gitu ya. Selalu ada persaingan antara kita, misalnya antara saya sama Bu Aling supaya saya jadi lebih baik gitu. Masing-masing kita harus mengerti bahwa Tuhan menciptakan saya itu sudah sempurna. Bu Aling diciptakan Tuhan juga sudah sempurna.
Tinggal masing-masing saya dan Bu Aling mengerjakan dan mengeluarkan potensi-potensi yang Tuhan sudah taruh itu dengan benar. Nah, ketika potensi itu bisa dikeluarkan, ya, bisa jadi sesuatu yang luar biasa gitu. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-29. Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Tidak mudah. Kita melihat dan kita tahu bahwa ada banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Bahkan mungkin dengan orang yang sudah berjalan bersama dengan kita selama ini, mungkin baik itu sahabat kita, saudara kita, gembala, atau siapapun mereka. Kadang-kadang ketika orang itu melihat kita mulai naik, mulai berhasil, ada rasa iri, dan itu tiba-tiba yang namanya dosa ingin menjatuhkan orang lain itu muncul. Itu tanpa kita sadari, itu tanpa kita tiba-tiba itu ada. Padahal ya nggak salah apa-apa gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa ternyata begini. Akibat dosa itu membuat banyak hal bisa terjadi. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita lakukan, jadi kita tiba-tiba kita bisa lakukan. Yang di awal Tuhan masing-masing sudah taruh kepada setiap kita itu satu potensi, satu keunikan, satu keistimewaan. Dan kalau itu dijadikan satu ketika kita berkumpul, itu akan membuat bisa nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan jadi luar biasa. Itu yang mungkin Tuhan pikirkan waktu Tuhan menjadikan setiap kita. Yang jadi masalah adalah dosa ini membuat kita lupa, membuat kita gagal melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita tidak bertumbuh di dalam kebenaran. Sehingga mindset kita tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang benar, apa yang sempurna, yang Tuhan inginkan. Kita lupa untuk kita seharusnya terus berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus ingat bahwa sekalipun masa lalu, sekalipun situasi, kondisi, keadaan itu membentuk setiap Bapak, Ibu, dan saya, kita harus kembali mengingat tujuan Tuhan di awal menjadikan setiap kita ini, yaitu itu, serupa dengan Dia. Ketika pertobatan, kita melihat bahwa ternyata, ya, saya butuh nih keselamatan. Saya butuh supaya apa? Supaya semua yang ada di pikiran saya yang salah ini dirubah. Mindset saya dirubah. Berubah oleh pembaharuan budi, dikatakan di Roma pasal yang ke-12. Roma 12 tadi, ayat yang kedua. Supaya bisa membedakan. Karena ketika kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, kita tahu bahwa ini tidak harus kita lakukan. Bahwa seharusnya ketika kita melihat bahwa orang lain mungkin, kenapa kok dia kok tidak bisa, seharusnya dia bisa nih melakukan ini, seharusnya dia bisa karena saya tahu dia mampu. Tapi kenapa kok tidak keluar? Nah, seharusnya kita punya pikiran seperti itu sehingga kita bisa membantu orang lain untuk mengeluarkan
potensi-potensi yang tidak bisa orang itu keluarkan. Kita akan membantu mereka. Seharusnya. Nah, itu yang Tuhan mau untuk setiap kita lakukan ketika kita mengerti. Ketika kita sudah menemukan gambar diri kita. Kita sudah ngerti keunikan setiap kita. Keistimewaan setiap kita. Jadi, mulai dari kita lahir, mungkin hati kita terluka. Karena kondisi, karena situasi, karena perpisahan orang tua, karena kita kehilangan sosok yang kita cintai, kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Ada banyak luka yang membentuk setiap kita, sehingga kita jadi kehilangan yang namanya keunikan, keistimewaan, dan potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan kita jadi tumpul. Karenanya kita butuh yang namanya apa? Restoration. Kita butuh yang namanya pemulihan. Nah, kalau kita tidak ketemu sama Tuhan, kita tidak akan bisa dipulihkan. Kita akan terus memiliki satu gambar diri yang rusak. Dan itu yang akan membuat perjalanan kita ke depan jadi semakin tertatih-tatih, kita jadi struggle di situ. Jadi kira-kira kebenarannya apa nih? Apa kebenaran yang harus kita miliki? Satu kebenaran yang seharusnya kita pahami. Apa sih gitu ya? Kira-kira sampai di sini, Bu Aling ngerti enggak kebenaran apa yang seharusnya masing-masing kita miliki? Kebenaran yang harus kita miliki adalah ya harus itu, Bu. Berhasil menjadi serupa dengan gambar Yesus. Harusnya seperti itu. Serupa dengan Dia. Nah, ada satu kebenaran di mana kita seharusnya ini, kita mengerti nilai diri kita. Kita ini berharga. Yang tadi di depan, slide yang paling depan tadi, masing-masing kita itu berharga di mata Allah. Betul? Kita ini diciptakan sempurna. Kita ini adalah masterpiece. Kalau satu masterpiece itu betul-betul berharga sekali. Waktu seseorang manusia menemukan nilai dirinya, siapa dia, itu yang akan merubah segala sesuatu dari apa yang selama ini dia lihat, dia percayai. Karena apa? Karena manusia itu selalu melihat dan mempercayai apa yang dia lihat, apa yang orang lain katakan tentang dia, apa yang dunia tunjuk kepada dia. Iya apa iya? Iya benar, Bu. Iya, benar. Dengar apa kata orang. Iya, Bu. Kita selalu mendengarkan apa sih kata orang tentang kita. Kamu itu memang tidak bisa apa-apa. Kamu tidak layak. Kamu tuh jelek. Dan lain-lain. Perkataan-perkataan itu tanpa sadar. Itu membuat potensi yang ada di dalam kita mati. Potensi yang ada di dalam kita jadi tumpul. Itu tanpa kita sadari loh, Bapak Ibu.
ketika tanpa sadar kita mendengarkan ucapan orang lain, apa yang dunia katakan, apa yang dunia pikirkan, apa yang dunia lihat tentang kita, itu membuat kita jadi mati secara rohani, tumpul secara rohani, karena kita tidak berani melangkah keluar dari perkataan-perkataan dan pikiran-pikiran yang mereka terus ucapkan buat diri kita. Pernah enggak Bapak Ibu ada di posisi ini? Iya. Ya, pernah, Bu. Seperti apa Bu Aling, Bu Kartika? Ketika Pernah, Bu. Iya. Gimana Bu Kartika? ya silakan Bu Kartika. Oh, itu hampir sering Bu saya dapatkan. Ya, ada kayak umpamanya orang itu mungkin dia teman saya ini sedang sakit hati gitu ya Bu ya dengan perkataan pacarnya gitu. Jadi dia itu membawa itu ke tempat kerja, terus ngomongin orang-orang umpamanya, kamu ini gendut sekali sekarang gitu. Kamu ini kok apa lihat mukamu banyak flek-fleknya gitu. Pokoknya sesuatu yang nggak harusnya dibahas itu jadi dibahas gitu Bu ya. Jadi kadang kita juga bilang loh, oh iya ya kok aku kok gendut ya gitu. Jadi merusak benar Bu, merusak pikiran kita ya Bu ya. Ya, Iya. betul. Biasanya Lanjut. Ibu Magda, biasanya orang yang mengucapkan seperti itu tuh saya merasa hatinya pahit tuh. Banyak kepahitan makanya dia mengucapkan. Nah, itu saya juga suka mendapatkan ucapan-ucapan yang negatif dari orang-orang sekitar saya, misalnya dari pasangan sendiri atau dari teman. Ya itu ketika mereka, apalagi kalau yang hatinya pahit ya Bu, itu pahit semua Bu keluarnya, kata-katanya itu Betul. menyakiti kuping dah pokoknya didengarnya. Nah ya itu seperti itu Bu. Iya. Ya. Iya. Dan yang jadi masalah adalah tanpa sadar apa yang dikatakan akhirnya masuk kan? Iya, melukai kita Bu, melukai Ya. kita Masuk pastinya. dan akhirnya Iya. membuat kita jadi iya ya. Aku ini. Nah, kita ngomong tuh membenarkan apa yang mereka Iya. katakan. Eh, Jadi apa yang dunia katakan, dunia pikirkan, orang lain katakan, orang lain pikirkan, semua dan apa yang itu semua masuk kepada kita, itu yang pada akhirnya membentuk setiap kita dan merusak gambar diri kita. Dan untuk kita sembuh dari gambar diri yang rusak itu tadi tidak mudah, Bapak Ibu. Kita harus masuk dan memiliki satu pengertian bahwa kita ini sudah dibeli oleh darah Yesus. Coba silakan Bu Aling dari 1 Petrus pasal yang pertama. ya baik. Sebentar Ibu, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Ya. Ketika kita tahu bahwa kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Pengertian ini yang akan mematahkan semua yang tadi
orang katakan, dunia pikirkan, orang pikirkan tentang kita. Yang tadi negatif-negatif semua itu tadi. Itu akan dipatahkan dengan ini. Ketika kita memiliki satu pengertian, satu pemahaman yang benar bahwa saya ini sudah dibeli. Sudah dibeli dengan darah Yesus. Nggak kredit loh. Lunas. Nggak nyicil gitu ya. Tapi lunas dibayar. Untuk mengembalikan gambar diri kita jadi serupa segambar dengan Dia. Untuk setiap kita memiliki satu pengertian yang benar, Yesus itu Dia sudah membayar dengan darahnya. Semua kebencian, semua keegoisan, semua ketidaksetiaan, perkataan yang negatif, pengkhianatan, kebencian, dan lain-lain itu semua sudah dipaku di atas kayu salib. Dia sudah bayar lunas dengan darahnya. Kebohongan, kecemburuan, kebencian, keegoisan, kemarahan, perkataan yang negatif, semua perkataan-perkataan yang tidak benar, hal-hal yang jelek-jelek, semua Yesus sudah bawa semua dosa-dosa itu di kayu salib. Supaya apa? Gambar diri kita yang rusak tadi itu dipulihkan. Tapi seringkali kita ini lupa bahwa mau luka, mau pahit, mau apa yang mungkin kita alami, itu sudah dibawa sama Yesus, sudah dibayar sama Dia. Sehingga waktu kita mengalami rasa sakit, waktu kita mengalami rasa pahit, kita merasa bahwa kita ini jadi orang yang paling malang sedunia, sehingga itu merusak setiap apa yang sudah Tuhan sediakan, merusak apa yang sudah Tuhan tenun di dalam kehidupan kita. Dan Dia menenun kita dari kandungan ibu, Dia tenun kita satu persatu. Tapi karena itu tadi, kita merasa bahwa ternyata ada yang menurut otak kita ini, manusia ini, waktu saya dilukai itu Tuhan lupa bawanya gitu. Padahal enggak. Semua sudah Dia bawa di atas kayu salib. Bapak Ibu, mengampuni, diampuni, itu yang seharusnya kita lakukan. Karena kita sudah lebih dahulu mendapat pengampunan daripada Tuhan. Mengembalikan gambar diri kita, itu akan membuat kita memiliki satu pengertian yang baru bahwa begini, aku ini adalah anak Allah, masterpiece-nya Allah. Aku sungguh-sungguh diberkati. Aku ini adalah umat pilihan Allah. Diciptakan untuk satu tujuan yang mulia. Aku ini dikatakan apa? Wonderfully made. Tidak ada
binatang, tumbuhan, ketika mereka diciptakan, itu Tuhan bilang bahwa mereka itu wonderfully made. Mereka itu adalah masterpiece. Enggak. Tapi ketika dia menciptakan manusia, segambar dan serupa. Karena apa? Kita ini adalah masterpiece-nya Allah. Saya akan selesai. Mari saya mau ingatkan setiap kita bahwa kita mungkin sudah tahu gambar diri, masalah gambar diri ini. Tetapi sometimes dosa membuat kita, mata kita, pikiran kita tertutup untuk kita mendapatkan satu pengertian bahwa Tuhan itu menciptakan setiap kita. Itu sungguh luar biasa. Kita ini berharga, mulia, masterpiece. Berarti masing-masing kita itu nggak ada duanya, cuman satu. Kita diberkati, kita dipilih, kita diciptakan untuk satu tujuan Bapa yang mulia. Dan kita harus mengerti bahwa gambar diri kita adalah, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini berharga. Mungkin di dalam keluarga kita suka dibanding-bandingkan, kita suka disepelekan. Tapi mari kita ingat bahwa buat Tuhan, kita ini sudah sempurna. Bagi Tuhan, ketika Dia menciptakan kita, kita sudah sempurna. Dia menciptakan kita, dan kita dibilang berharga. Kamu ini berharga dan mulia. Kita sungguh-sungguh adalah masterpiece yang sudah Tuhan ciptakan dan Dia letakkan di dalam genggaman tangannya untuk satu tujuan yang mulia yang kita harus kerjakan dimanapun kita Tuhan tempatkan. Saya kira saya berhenti sampai di sini, Bu Aling. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama bisa jadi berkat buat yang mendengar. Amin, amin. Puji Tuhan. Luar biasa Ibu Magda untuk pelajarannya malam ini ya Bu. Sangat memberkati kami semua. Dan semoga bagi Bapak Ibu yang mendengarkan di Zoom juga sangat terberkati ya. Jadi mengerti gambar diri kita itu seperti apa. Baik, kita akan mengakhiri kelas pembelajaran kita ya. Tanpa terasa sudah 1,5 jam berlalu. Terima kasih Bu Magda untuk pelayanannya yang luar biasa ya Bu bagi kami. Dan jika Ibu masih ada closing statement dari pelajaran malam ini, silakan Ibu jika masih ada. Jika tidak ada, Ibu boleh tutup dengan doa bagi kami semua. Silakan Ibu. Oke, baik. Saya kira closing statement-nya, mari sama-sama kita kembali kepada tujuan dan rancangan Allah yang sempurna bagi setiap kita. Bahwa masing-masing kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Tidak ada kekurangan di dalam setiap kita. Tuhan ciptakan kita sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat pembelajaran pada malam hari ini. Terima kasih Engkau sudah kembali mengingatkan setiap kami dari pembelajaran yang mungkin sudah sering kami dengar.
Tetapi kadang-kadang kami lupa siapa kami di dalam Tuhan. Baik itu karena kondisi kami, karena situasi kami, karena tekanan yang kami sedang alami. Tuhan, mari ajari setiap kami untuk kami mengucap syukur dan mengerti bahwa apa yang Tuhan rancangkan dari semula bagi setiap kami, bahwa Tuhan menciptakan kami ini sempurna, dan setiap kami adalah masterpiece-nya Tuhan. Dan tidak ada duanya. Kami ini unik, kami ini istimewa di hadapan Tuhan. Dan setiap kami memiliki satu potensi-potensi yang luar biasa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Dan biar bersama dengan Tuhan, setiap kami bisa mengeluarkan setiap potensi-potensi itu untuk bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami, baik di keluarga kami, di pekerjaan kami, di lingkungan kami tinggal, di dalam tempat pelayanan kami. Biar setiap kami jadi suratan Kristus yang terbuka, dan kami mau terus mengucap syukur, karena sungguh setiap kami berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Magda untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami ya Bu. Semoga pelayanan Ibu selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan Ibu sekeluarga juga selalu diberi kesehatan, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya dengan kami tim Sema Adonai. Jangan lupa Bapak Ibu nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat masih ada kelas terakhir ya di Sema Adonai, yaitu kita belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan semoga pelajaran malam ini sangat menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua ya. Kita akan semakin bertumbuh ya di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat ketemu lagi nanti di pukul 21. Tim Sema Adonai mengundurkan diri. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.